Pandemi telah membuat banyak sektor lumpuh akibat hilangnya berbagai kegiatan termasuk di bidang ekonomi. Selain itu, berbagai kreativitas masyarakat termasuk juga di dunia kepariwisataan. Memadukan aneka kegiatan dalam wadah pergelaran karya produk ekonomi kreatif jadi salah satu yang dapat dilakukan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini, Dinas Pariwisata Provinsi mencoba melakukan dengan menggelar sebuah event bertajuk pergelaran karya produk ekonomi kreatif. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Nasrul Abid mendapatkan dukungan banyak pihak, terutama unsur pemerintah Kota Padang dan juga unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Kuranji, beserta perangkat kerapatan adat Nagari dengan menggerak atau pelaksana Forum Komunikasi Anak Nagari Paus 9. Serih sarai minta dicabut, pinang sebuah minta digaduh, sinan kata doa putih hati. Coba dah tumbuh di laman, tiap-tiap di pagi hari. Selamat datang pada bulan, kami menuju senang hati. Bapak Wagub yang kami hormati, perlu kami laporkan bahwa kegiatan ini insya Allah akan kita laksanakan mulai malam ini hingga tanggal 30 Oktober dengan durasi sekitar hampir 3 bulan, 26 kali kegiatan atau kurang lebih 14 minggu kegiatan. Mudah-mudahan dari rangkaian kegiatan tersebut yang insya Allah akan kita isi dengan berbagai kesenian dan tradisi Minangkabau seperti mungkin rabat, saluang, tari-tarian, randai, dan lain-lain. Ibarat nak ulang pucuk menculai, pucuk itu ulang tipu. Semua di kali yang datang sangat senang hatinya antara kami selaku putra daerah atau perwakilan dari anak Nagari Pusila sangat gembira sekali dalam rangka ini adalah tujuan marwah cita-cita kami di Nagari Pusila. Ini sudah mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak yang setulusnya. Ini adalah berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Perjuangan kita selaku anak Nagari di bawah ayomi para neoma sudah nampak dah siang dah hari dah terang nambah bulan. Malam ini kita bersama-sama hadir di tempat yang berbahagia ini, kebanggaan Nagari Pos 9, Medan Bapaneh. Apa saja kegiatan Nagari Pos 9 di sinilah kita pusatkan. Ada kulinernya, ada ketukannya, ada keposennya, ada panggungnya, lengkap di sini. Mudah-mudahan malam ini kita gelar acara yang sangat unik sekali, yang cocok hari ini kondisi masyarakat ini COVID-19 tampil akan tampil anak Nagari untuk bagaimana keadaan masyarakat ini yang dampak COVID ada produktif ekonomi kreatif hari ini. Paus 9, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang menjadikan adat merupakan basandi kepada sandi bahasa kita pula. Ekonomi merupakan siklus kehidupan. Kreatif, kemampuan kita tidak hanya berpangku tangan, harus mencari celah-celah, mencari kondisi-kondisi yang memungkinkan menghasilkan, sehingga tidak tergantung kepada segi-segi konsumtif. Kita harus melahirkan jiwa yang produktif, pemanfaatan lahan, pemanfaatan sumber jasa, pemanfaatan kreativitas budaya yang bisa menghasilkan devisa. Setidak-tidaknya bagaimana daerah ini menjadi penguatan lokal yang berbasis kepada adat dan budaya. Bapak Wakil Gubernur, setiap masa, setiap generasi punya sejarahnya. Saya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Adat saya sampaikan, tidak ada kehidupan ini yang tidak ada masalah. Tidur saja kita punya masalah, apalagi hidup di tengah-tengah masyarakat ini. Kapalo sama hitam penapik berbeda-beda, tapi itulah dinamika yang harus mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, kita lalui dan kita alami.
Ketua Forum Komunikasi Anak Nagari PAUH 9 Eviandri Rajo Budiman menyebut, kegiatan ini menjadi salah satu tantangan tersendiri dibandingkan dengan event lain yang juga pernah digelar oleh FKAN PAUH 9. Bagaimana tidak, kegiatan ini merupakan kegiatan pertama yang digelar pemerintah provinsi melalui Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Maksudnya di sini adalah pasca pandemi COVID-19, sehingga diperlukan protokol COVID-19 yang benar-benar ketat, menghindarkan terjadinya orang berkumpul yang dapat menyebabkan penularan COVID-19. Sebelumnya, Forum Komunikasi Anak Nagari PAUH 9 telah menyelenggarakan banyak kegiatan, mulai dari olahraga sepak bola, seni tradisi, bola voli, hingga lainnya. Termasuk kegiatan sosial beda rumah ataupun kegiatan pengembangan kuliner nagari dengan mendirikan pusat kuliner nagari di kawasan komplek Kerapatan Adat Nagari PAUH 9. Bagaimana kita mengumpulkan masyarakat tapi tetap memenuhi standar kesehatan. Bapak Wakil Gubernur, kami dari Nagari PAUH 9 tentu berharap pandemi ini segera berakhir. Namun standar kesehatan tetap kita utamakan. Kita berharap pemerintah tentu bagaimana menangkal ketakutan yang berlebihan yang menyebabkan ekonomi dan segala aktivitas masyarakat terhenti. Mari kita bersama-sama memberikan edukasi, sosialisasi bahwa pandemi COVID-19 bukanlah sesuatu yang harus menghentikan kegiatan. Namun standar kesehatan adalah hal yang sangat utama yang harus kita perhatikan. Menarik minat orang berwisata harus memiliki trik tersendiri. Salah satu yang dicari dan jarang rutin dilakukan adalah wisata atraksi di malam hari. Peluang ini yang coba diangkat oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan FKAN PAUH 9. Wisata atraksi jadi salah satu yang kerap kali dicari oleh turis dalam dan luar kota. Sebagai kota tujuan wisata, wisata atraksi yang dapat menarik kunjungan wisata masih belum terlihat. Hal inilah yang menjadi dasar dibalik dihelatnya pergelaran karya ekonomi kreatif di Medan dan Bapaneh Kantor Kerapatan Adat Nagari PAUH 9 Kecamatan Kuranji awal pekan ini. Wakil Gubernur Sumatera Barat meminta setiap unsur di Kecamatan Kuranji dapat berlomba-lomba menyajikan kuliner yang terbaik untuk dapat dijajakan setiap Jumat malam dan Sabtu malam di akhir pekan. Pasalnya bukan tidak mungkin ke depan akan banyak kunjungan wisata ke kawasan ini, dengan telah tersedianya berbagai penampilan seni dan budaya. Namun tetap harus mematuhi protokol COVID-19. Gagas atas inisiatif Pak Eviandri, kemudian kita buat dalam sebuah kegiatan pagelaran karya produk ekonomi kreatif yang insya Allah akan berlangsung selama 3 bulan. Setiap minggu di tempat ini akan ada pagelaran produk ekonomi kreatif berbasis seni budaya yang akan memberi peluang serta dukungan moral serta material kepada para pelaku seni dan budaya di Kota Padang dan di beberapa kabupaten kota tetangga yang akan tampil di tempat ini untuk menghibur wisatawan dan warga Kota Padang yang seyogianya memang sudah butuh hiburan saat COVID-19 ini melanda. Pagelaran ini tentunya mempunyai 2 sisi. Yang pertama adalah untuk wisatawan, karena di Padang ini kalau malam-malam wisatawan tidak kemana-mana Pak, maka kita tawarkan di Medan dan Bapaneh PAUH 9 Kuranji ada penampilan setiap akhir pekan. Yang kedua, kepada warga kota yang butuh hiburan sehat, yang ingin menikmati pagelaran seni budaya sembari
menikmati kuliner di pojok kuliner sana, maka sudah ada tempatnya, salah satunya di Medan yang Bapaneh, Power 9 Kota Padang. Sehingga kita harapkan pada pagelaran ini tentu akan ramai dikunjungi. Mohon kiranya dapat kita informasikan kepada semua pihak, kepada kawan-kawan Pentahelix Pariwisata, PHRI Asita, menginformasikan kepada tamu-tamunya bahwa di Medan dan Bapaneh Power 9 sudah ada kegiatan di setiap akhir pekannya. Kadis Pariwisata Kota Padang yang mewakili Wali Kota Padang menyebut 90% alokasi di Dinas Pariwisata tersedot untuk penanganan pandemi COVID-19. Untuk itu diperlukan kreativitas masyarakat dalam menarik kunjungan wisata saat ini. Berbicara masalah kepariwisataan, di 2019 kemarin, pendapatan asli daerah yang dihasilkan dari sektor kepariwisataan itu lebih kurang 105 miliar. Dan itu merupakan salah satu penyumbang pendapatan asli daerah yang terbesar. Akibat COVID-19, sektor kepariwisataan mengalami dampak yang sangat luar biasa. Kalau boleh kita bilang bahwasanya terjadi penurunan pendapatan lebih kurang 90%. Sehingga sangat merasakan sekali kita di sektor kepariwisataan. Kemudian juga di kepariwisataan sendiri, sebenarnya di tahun 2020 ini kita punya program dan kegiatan. Tapi akibat COVID-19 itu seluruhnya kita hilangkan. Dan anggarannya itu kita refocusing untuk penanggulangan COVID-19 ini. Wakil Gubernur Nasrul Abid mengapresiasi kegiatan pergelaran budaya karya produk ekonomi kreatif Forum Komunikasi Anak Nagari PAUS 9 Kuranji. Pegelaran budaya ini sebagai wujud pelestarian budaya tradisi agar tidak hilang tergerus zaman. Nasrul Abid menegaskan apa yang dilakukan FKAN PAUS 9 adalah wujud melanjutkan tradisi dan menjaga tradisi adat Minangkabau sebagai harga diri dan martabat daerah. Kegiatan yang dilakukan tetap mengikuti protokol kesehatan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat berkreativitas agar ekonomi masyarakat dapat tumbuh kembali. Seni dan budaya juga dapat bergerak dan termotivasi untuk menampilkan yang terbaik di tengah banyak orang. Himbauan agar tetap memperhatikan protokol kesehatan di mana saja berada, baik di kegiatan resmi ataupun non-formal, jadi suatu yang selalu ditekankan Nasrul Abid di berbagai kesempatan. Ini adalah satu kebanggaan kita di Sumatera Barat, satu kota besar, disiapkan tempatnya. Ada Medan Bapaneh, tempat kita menyalurkan bakat-bakat kreativitas kita yang punya. Tadi kita lihat bagaimana penampilan cantik-cantiknya para penari kita. Dan kemudian nanti akan diikuti selama lebih kurang 3 bulan. Saya rasa inilah barangkali pegelaran terlama barangkali di Indonesia nih, selama 3 bulan. Tepuk tangan dulu sama yang perencananya ini luar biasa. Pak Epi Andri kita, Rajo Budiman. Dan kemudian ada juga kulinernya sekaligus. Orang bisa menonton, kreativitasnya bisa timbul, seni budaya yang kita jaga, makanan juga di sini ada. Artinya secara ekonomi itu juga akan membantu anak negari Kuranji ini.
Saat ini pemerintah daerah tengah melakukan 4 tahap penanganan dan pengendalian COVID-19. Pertama, penanganan COVID dalam penerapan kesehatan, testing, tracking, isolasi, dan treatment. Kedua, pemberian bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak. Ketiga, kegiatan menerapkan adaptasi baru dalam tatanan normal baru produktif dan aman COVID. Keempat, upaya membangkitkan kembali kondisi perekonomian daerah. Masalah recovery ekonomi sangat berat, kita harus berpikir bersama-sama. Namun demikian, kita sekarang janganlah kita terlalu larut dengan COVID terus. Sekali lagi, yang kita larut COVID, artinya kita juga harus produktif. Mudah-mudahan kegiatan kita ini banyak sekali manfaatnya. Dan karena ini lama, saya rasa nanti ini ada semua Kota Padang sedang ikut di sini. Dan pasti nanti akan dicontoh oleh orang lain. Saya rasa adat lestari ini, adat istiadat ini mari kita lestarikan, ditumbuh kembangkan. Tadinya orang di barat semua, sekarang ini perkembangan yang sudah sampai ke timur. Pembangunan tentu juga kita lakukan, kita lakukan pemerataan sampai ke timur. Untuk itu Kuranji ke depan adalah menjadi pusat pertumbuhan, pusat budaya, dan pusat ekonomi dan pemudanya. Dan ini mamaknya selalu kompak dengan seluruh pemuda untuk membangun negari Kuranji ini, negari yang beradat istiadat, yang tokoh, yang kokoh, berada di ibu kota Republik, berada di ibu kota Sumatera Barat, Kota Padang tercinta ini. Aktivitas pegelaran budaya ini merupakan salah satu upaya menggairahkan seni budaya anak nagari, sekaligus menampilkan produk UMKM kuliner. Sehingga tercipta kesenian budaya terlestarikan. Ekonomi masyarakat pun juga bergerak produktif. Kreativitas di masa pandemi, adaptasi kebiasaan baru harus menjadi tidak terhenti. Apalagi Sumatera Barat memiliki banyak kekayaan alam serta kuliner dibalut seni budaya tradisi yang turun-temurun. Bagaimana mempraktekkannya sehingga dapat menumbuh kembangkan ekonomi yang saat ini sedang terpuruk, jadi tantangan ke depan bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Ya, kegiatan ini kita apresiasi Ketua MKAN, Anak Negari Kuranji, di mana mereka setiap tahun melakukan pergelaran seni. Dan kebetulan ini selama 3 bulan ke depan. Kita berterima kasih di mana seniman anak kreativitas generasi muda, anak-anak muda di dalam rangka membudayakan, melestarikan budaya Minang dilakukan selama 3 bulan. Dan di samping itu di sini kan juga ada jualan. Jadi di samping mereka melestarikan itu budaya Minang dan juga ada secara nilai ekonomi ada. Jadi ini perlu dicontoh barangkali oleh kabupaten kota lain supaya pelestarian adat istiadat ini kan dikhawatirkan. Sudah banyak berbicara bahwa kita semakin lama makin habis, ternyata di kota besar, di ibu kota provinsi Sumatera Barat ini, khususnya di Pulau 9 ini malah oleh mereka luar biasa di dalam pembinaan atau untuk melestarikan adat budaya Minang. Yang pertama, idenya dari diskusi kami dengan Pak Fiandi, ini memang ide baru. Artinya kita membuat suatu event setiap akhir pekan selama 3 bulan berturut-turut untuk memberikan tawaran kepada wisatawan dan warga Kota Padang untuk datang ke Medan Nangkupaneh Powo 9 menikmati berbagai pagelaran seni budaya sambil menikmati kuliner. Jadi 3 bulan. Kita memang mencoba mengangkat ini dengan penuh kehati-hatian. Jadi artinya semua protokol kesehatan kami sepakat dengan Pak Evi bahwa ini akan tetap di setiap akhir pekan itu ada protokol kesehatan, ada pengukuran suhu, ada cuci tangan, ada jaga jarak dan lain-lain. Tetap akan kita perhatikan karena ini pertaruhan bagi kita Dinas Provinsi dan Pak Evi juga tentu tidak akan main-main tentang hal ini. Penampilan semua grup tari ya yang ada di Kota Padang, ya kemudian juga luar Kota Padang, ya ada dari Solo, Pesisir Selatan, Bukit Tinggi, ya hampir melibatkan grup tari yang ada di Sumatera Barat. Tapi memang mayoritas kita prioritaskan yang berada grup tari yang berada di Kota Padang. Tanggapan mereka bagaimana ketika mengetahui ada kegiatan ini? Karena selama ini kan hampir tidak terlihat gitu kan karena ada pandemi ini. Sangat antusias, ya.
jangankan jangan waktu pandemi, sebelum pandemi aja ya kegiatan seperti ini kan kurang mendapat pentas. Ya, ini malah dalam situasi masih pandemi ya ada kegiatan pentas yang bisa menampilkan mereka. Jadi mereka sangat antusias dan kita yakin ya kegiatan ekonomi kreatif yang dalam ini menampilkan nilai budaya ini akan menunjang ekonomi masyarakat. Ya, karena juga akan punya efek seperti yang kita adakan di Medan Bapane ini. Kita di sini juga punya kuliner. Kuliner itu sebenarnya bagian dari ekonomi kreatif itu sendiri. Ini merupakan suatu pentas yang sangat luar biasa. Selama ini para paguyuban seni budaya ini kan latihan terus untuk memberikan bahwasanya nilai-nilai tradisional itu tidak hilang di permukaan. Nah, dengan adanya kerjasama pariwisata bersama anggota DPRD provinsi saudara Evian, artinya mereka terapung ke permukaan dan merasa adanya perhatian dengan regulasi tampilnya dalam pentas seni ini. Maka sebab itu menjadi inovasi dan kreatif itu ada hubungannya yang tidak bisa dipisahkan multi levelnya. Maka kita bersama-sama bersyukur sebagai daerah yang masih lekat dengan budaya penguatan lokalnya serta interaksi kearifan lokal ini betul-betul terlihat nyata dan bisa dirasakan oleh berbagai elemen masyarakat yang ada di Kota Padang. Apresiasi kita berikan kepada anggota DPRD Provinsi Pak Eviandri yang sudah menggelar kegiatan ini. Jadi akibat COVID-19 memang kegiatan yang di pariwisata itu tidak ada sama sekali. Sudah habis, jadi fokusin anggarannya. Dengan adanya kegiatan ini kita mengharapkan ini menjadi cikal bakal. Dengan COVID pandemi yang mungkin kapasitasnya kita tidak tahu, tapi sudah kita coba kembali anggota DPRD Provinsi untuk menggelar kegiatan ini. Jadi memang kita mengharapkan mungkin ada event-event lain yang sifatnya mungkin digelar dalam bentuk pagelaran seperti ini, dan itu bisa untuk menambah bagaimana sektor pariwisata ini bisa bergerak kembali. Kegiatan yang dihelat di panggung Medan Bapane Kompleks Kerapatan Adat Nagari Pau 9 ini akan dilaksanakan selama 3 bulan sejak Agustus hingga akhir Oktober dan diselenggarakan setiap Jumat dan Sabtu malam setiap pekannya. Kerjasama Dinas Pariwisata dengan Forum Komunikasi Anak Nagari Pau 9 dengan saling berkoordinasi sebelum, selama, dan pasca acara sangat berperan penting ke depannya.